Halo guys, sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ronianto Sembiring dari Telkom University, Prodi Administrasi Bisnis. Ini dengan nomor induk mahasiswa 1501220095. Di sini saya akan recap atau menjelaskan apa saja sih yang saya telah pelajari dalam satu semester ini dalam matkul model bisnis. Nah, pertama-tama saya akan mengambil dari aspek-aspek pentingnya yang saya pelajari terlebih dahulu dari model bisnis ini yang telah saya pelajari. Yang pertama itu saya mempelajari tentang bisnis model canvas, kemudian kedua ada value proposition canvas, ketiga ada empathy map canvas, dan yang terakhir adalah TOWS analysis. Oke guys, yang bagian pertama itu adalah BMC. Atau yang disingkat bisnis model canvas. Nah, kita perlu mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Nah, bisnis model canvas itu adalah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Konsep bisnis model canvas mengandalkan gambaran ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata tentang jenis pelanggan mereka, pengeluaran, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Kemudian, di dalam BNC ini terdapat 9 elemen penting yang berhubungan dengan bisnis, yaitu yang pertama adalah customer segment. Nah, customer segment ini berarti kita harus menentukan segmen pengguna mana yang akan menjadi target bisnis. Kemudian target konsumennya ini bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Yang kedua adalah value proposition. Nah, sederhananya value proposition adalah nilai jual atau produk agar pengguna memilih untuk membeli atau menyewa dari perusahaan kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah channel. Channel dalam bisnis model canvas adalah sarana interaksi antara pengguna dan perusahaan kita, baik untuk tujuan promosi, untuk membeli produk dan layanan yang disediakan, atau bahkan untuk menjawab keluhan. Kemudian yang keempat adalah customer relationship, di mana customer relationship ini membantu agar kita memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian yang kelima adalah revenue streams. Revenue streams adalah sumber pendapatan dari perusahaan. Dalam elemen ini, kita perlu tahu di mana dan bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatannya. Yang keenam adalah key activities. Nah, key activities ini adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berhubungan dengan suatu produk, di mana aktivitas utamanya adalah menghasilkan value proposition dari produk tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah key resource. Nah, key resource adalah elemen dalam BMC yang berisi daftar sumber daya yang harus direncanakan dan harus direalisasikan oleh perusahaan untuk mendapatkan value proposition. Inilah yang membuat key activities berjalan. Nah, kemudian yang kedelapan adalah key partnership. Nah, key partners adalah daftar sumber daya yang berasal dari luar yang diperlukan untuk membuat model bisnis yang sedang kita jalankan agar dapat berfungsi. Dan yang terakhir adalah cost structure. Nah, struktur biaya adalah skema keuangan yang membiayai operasi perusahaan. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan per hari. Nah, kemudian berapa biaya untuk sumber daya yang digunakan, dan kemudian yang terakhir adalah berapa harga pemasaran produk tersebut. Nah, di atas ini aku kasih lebih lanjut bagaimana gambar atau detail dari BMC. Oke, setelah BMC, nah ada bagian yang kedua yaitu PPC atau yang disingkat Value Proposition Canvas. Nah, Value Proposition Canvas adalah alat yang bisa menggambarkan value proposition sebuah bisnis dengan lebih jelas. Nah, secara umum, alat ini terdiri dari dua bagian besar. Nah, yang pertama bagian customer profile yang bertujuan untuk mendeskripsikan keinginan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, value map atau value proposition, yaitu bagian untuk mendeskripsikan produk atau jasa yang ditawarkan ke customer dan fasilitas yang dapat menguntungkan pelanggan. Nah, komponen dalam value proposition canvas ini dapat dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama adalah customer jobs. Nah, customer job berisi tindakan-tindakan yang dilakukan dengan pelanggan, masalah yang ingin diselesaikan pelanggan, dan kebutuhan yang ingin dipenuhi pelanggan. Nah, secara umum, customer jobs terdiri dari keinginan sehari-hari pelanggan dalam aspek sosial, emosional, dan fungsional. Nah, yang kedua adalah pains. Nah, pains merupakan pengalaman atau hal negatif yang dialami pelanggan ketika melakukan customer jobs. Nah, hal ini
membuat emosi yang negatif dan situasi yang tidak diinginkan pelanggan sehingga mereka ingin mencari solusi. Nah, bagian ketiga yaitu adalah gain. Nah, gains dapat dikatakan sebagai kebalikan dari pain. Karena itu, gains dapat diartikan sebagai keuntungan dan manfaat yang diharapkan customer dalam berbagai aspek. Nah, keuntungan tersebut dapat berasal dari berbagai aspek seperti fungsional, emosional, serta yang terakhir adalah biaya. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah produk and service. Nah, komponen produk and service berisi produk atau jasa yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah pelanggan pada customer jobs. Nah, kemudian yang kelima adalah pain relievers. Nah, produk atau jasa dari sebuah bisnis harus bisa menyelesaikan masalah yang sering dialami pelanggan. Karena itu, bagian pain relievers berisi bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan atau mengurangi pengalaman negatif pelanggan pada pains. Nah, yang terakhir adalah gains creators. Nah, sama seperti pain relievers, gain creators merupakan jawaban dari hal-hal yang ditulis pada komponen gain sebelumnya. Nah, maka gain creators dapat diartikan sebagai cara bagaimana produk atau layanan bisa membuat pelanggan diuntungkan. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu empati map canvas. Nah, empati map canvas adalah tool yang dibuat untuk dapat membantu bisnis dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, memandu organisasi, hingga merancang lingkungan kerja yang lebih baik. Kemudian, ada beberapa tahapan untuk mengembangkan empati map canvas, yaitu yang pertama adalah who are we empathizing with? Nah, tentukan subjek yang menjadi target sasaran kita yang ingin kita pahami dan berempati. Jelaskan kondisi dan perannya, kemudian setiap persona menggunakan satu peta empati. Nah, bagian kedua adalah what do they need to do? Nah, tentukan hasil yang seharusnya diinginkan dan dilakukan oleh sasaran pelanggan kita. Nah, kolom ini perlu kita isi untuk menetapkan konteks aktivitas terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah what do they see? Atau apa yang mereka lihat. Nah, kuadran ini berisi jawaban calon pelanggan kita atas persepsi mereka ketika melihat produk kita. Nah, persepsi tersebut berhubungan dengan desain produk, tampilan, dan hal-hal yang bisa dilihat dari produk kita sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah what do they say? Nah, kuadran ini berisi tentang apa calon pelanggan kita katakan dalam wawancara atas pertanyaan yang kita tanyakan. Sebaiknya, kita menuliskan setiap kata yang diucapkan oleh calon pelanggan untuk mendapatkan keseluruhan insight positif maupun negatif. Nah, kemudian bagian selanjutnya yaitu adalah what do they do. Nah, kuadran empati map yang satu ini berisi tentang apapun yang dilakukan oleh pelanggan dan bagaimana produk bermanfaat dalam kehidupan calon pelanggan. Nah, kemudian yaitu kita masuk ke bagian what do they hear atau yang apa yang didengarkan. Nah, pada kuadran ini kita dapat menuliskan pendapat calon pelanggan mengenai apa yang didengar oleh pelanggan. Hal ini bisa berkaitan dengan informasi yang didapatkan pengguna dan seluruh informasi yang digunakan pengguna. Kemudian yang terakhir adalah what do they think and feel. Nah, bagian ini merupakan kuadran terakhir dan berisi mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh pengguna. Nah, hal ini bersifat rasional dan emosional dari calon pelanggan setelah menggunakan produk. Nah, kemudian tempatkan calon pelanggan dalam posisi yang nyaman agar mereka dapat mengatakan apapun yang menjadi keluhan dan keinginan. Keterbukaan ini penting sebagai masukan untuk perbaikan pada masa yang datang. Kita di sini akan memasuki pembahasan yang terakhir, pembahasan keempat yaitu TOWS analysis. Nah, TOWS analysis adalah sebuah analisis strategis yang digunakan untuk mengembangkan strategi berdasarkan faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal dari suatu organisasi. Nah, analisis ini merupakan pengembangan dari analisis SWOT yang lebih berfokus pada faktor eksternal. Nah, analisis TOWS dilakukan dengan cara mencocokkan faktor-faktor internal dan eksternal suatu organisasi. Dari hasil pencocokan tersebut dapat diidentifikasi 4 jenis strategi, yaitu yang pertama adalah strategi, strengths, dan opportunities. Nah, memanfaatkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Nah, yang bagian kedua adalah strategi, weakness, dan opportunities, yang berisikan mengatasi kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Nah, yang ketiga adalah strategi, strengths, and threats. Nah, yaitu memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal. Dan yang terakhir adalah strategi, weakness, threats, yaitu mengatasi kelemahan internal untuk menghadapi ancaman eksternal.
Oke guys, nah barusan itu adalah recap atau hasil pembelajaran yang telah saya dapatkan dari mempelajari mata kuliah model bisnis. Nah, maaf bila ada kata yang salah dari dalam penjelasan barusan. Mungkin sekian, sampai jumpa guys.